Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sangat disayangkan, bahkan jika seorang berada di puncak Xiantian, dia masih akan menjadi peringkat terendah di sini, apalagi level pemula Xiantian. King Sui sedang memperdebatkan apakah dia harus mengeluarkan token istana surgawi yang dia dapatkan dari ayah Changhai, tetapi dia mendengar Penatua Fei terus berbicara. Karena kalian bertiga adalah satu-satunya yang berhasil naik ke gunung istana surgawi dalam 3 tahun terakhir, kalian akan dibebaskan dari kerja keras selama 3 tahun dan langsung menjadi murid istana surgawi. Ayo, ikuti aku untuk memproses pendaftaran kalian, ucap Penatua tersebut. King Sui bingung. Dia tidak mengerti perlakuan ini dari Penatua Fei. Mungkinkah hukum istana surgawi telah berubah? Apakah mereka tidak takut seandainya musuh menyelinap? Jadi King Sui, Changhai Mingyue dan Huoyun Liuli mengikuti Penatua Fei menaiki tangga batu terakhir. Tanah pegunungan yang luas dan tidak rata, sebagai bangunan istana, dan paviliun dan teras yang tak terhitung jumlahnya mulai terlihat. Jadi ini puncaknya. King Sui terus mengamati sekelilingnya, terutama istana besar yang tampak seolah-olah dilemparkan dari emas ungu tidak jauh dari tempatnya. Ukiran kaligrafi emas besar di atas gedung bertuliskan, Lingqiao Treasure Hall. Dia melanjutkan pengamatannya dan menemukan bahwa setidaknya ada 8 aula berbeda yang tersebar di sekitarnya. King Sui berpikir bahwa itu sangat mirip dengan tata letak Sekte Pedang Langit, meskipun itu kurang keagungan dibandingkan dengan Istana Surgawi. Di Sekte Pedang Langit, 8 gunung lainnya mengelilingi puncak Sekte Pedang Langit seolah-olah bintang-bintang yang menahan bulan, dan semuanya adalah puncak gunung yang terpisah. Padahal mereka semua tersebar di sekitar gunung Istana Surgawi yang sangat besar. Meskipun tanah pegunungan tidak rata, masih ada jalan pegunungan yang lebar di antara keduanya. Balai harta karun Lingqiao sudah dianggap terletak di tempat tertinggi di gunung istana surgawi sehingga bisa mengabaikan banyak bangunan di sekitarnya. Bangunan jauh lainnya yang setinggi balai harta karun Lingqiao sangat menarik perhatian. Penatua Fei, suara yang tajam menyela King Sui. Seorang murid wanita muda dari istana surgawi muncul di pandangannya. King Sui tidak tahu usianya tetapi dia terlihat sangat muda. Rambutnya yang panjang menggantung di atas bahunya dan sepasang mata besar di wajah oval yang cerah terlihat sangat energik. Dia tidak terlalu tinggi tetapi dia melengkung dan kakinya sangat panjang dan cukup halus. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Su King. Si Luo, waktu yang tepat. Bawa 2 murid baru ini ke Misty Hall. Mulai sekarang, mereka akan menjadi orang-orang di Misty Hall-mu, ucap Penatua Fei tersenyum. Itu adalah pertama kalinya King Sui melihatnya tersenyum dan dia tiba-tiba dilanda perasaan aneh. Gadis itu membawa Changhai Mingyue dan Huoyun Liuli pergi sambil tersenyum. Kedua wanita itu mengangguk ke arah King Sui sebelum pergi. Huoyun Liuli jelas enggan tetapi King Sui sekarang memiliki perasaan yang sangat campur aduk tentang hal itu. Kamu sangat istimewa, nak. Jangan khawatirkan mereka. Orang-orang yang direkomendasikan oleh Fei Wuji tidak akan diragukan atau dirundung oleh siapapun, ucap Penatua Fei menyebutkan namanya sendiri sambil terkekeh. King Sui melihat dengan hati-hati pada tetua yang menyebut dirinya Fei Wuji itu. Dia merasa bahwa dia harus menjadi raja bela diri tingkat pemula, dan ini menggunakan indera spiritual terkuatnya saat ini. Orang-orang bolak-balik tanpa henti, dan masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan Xiantian. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa tempat ini dipenuhi oleh penggarap Xiantian, dan mereka serendah seperti peternak kuda. Terima kasih, Penatua Fei. Namaku King Sui dan aku bingung. King Sui, nama yang bagus, hehe. Jika kamu bingung, maka lihat lebih banyak dan dengarkan lebih banyak. Tapi ingat untuk berbicara lebih sedikit, ucap Penatua Fei terkekeh,
tetapi itu tidak membuat siapapun merasa canggung. Kedua pria itu berjalan tanpa suara. King Sui melihat banyak orang tua di beberapa paviliun yang relatif rendah di belakang aula harta karun awan kabut. King Sui langsung tahu orang-orang ini benar-benar tua dan mereka kira-kira berusia lebih dari 300 tahun. Jejak aura yang dipoles selama bertahun-tahun sangat jelas. Sebenarnya King Sui terus memikirkan pertanyaan setelah mendengar Penatua Fei mengatakan bahwa tidak ada yang berani menggertak siapapun yang direkomendasikan olehnya. Kesombongan seperti itu sepertinya bukan gertakan. Tapi kenapa dia hanya referral yang ditugaskan untuk menyambut murid baru? Maka itu berarti banyak orang yang direkomendasikan olehnya. Mereka akhirnya mencapai paviliun sederhana setelah melewati paviliun lain yang tak terhitung jumlahnya. Fei Wuji memandang King Sui dan menjelaskan, ini adalah daerah pemukiman para sesepuh. Setiap orang yang tinggal di sini semuanya adalah sesepuh. Orang-orang yang barusan adalah tetua tertinggi. Selama senioritas mereka lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sesepuh saat ini, mereka semua akan disebut sebagai sesepuh tertinggi. Mendengarkan penjelasan Fei Wuji membuat King Sui merasakan perbedaan dari sekte agung. Sulit untuk tetap lemah di sekte yang dipenuhi dengan begitu banyak monster tua. Orang-orang tua ini memiliki keberadaan seperti dewa di darat dalam hal pikiran, pengalaman, budidaya, dan perspektif. Untuk berdiri di ketinggian ini dan hidup selama beberapa ratus tahun, adalah meremehkan menyebut mereka monster setelah semua yang mereka lalui. Harta karun sekte besar bukanlah senjata, baju besi, atau kekayaan yang kuat, tetapi orang-orang tua yang berwawasan ini. Sekelompok orang tua aneh ini semuanya sangat terkenal, dan keberadaannya tak tergoyahkan seperti pegunungan. Namun, sayangnya semakin lama seseorang hidup, yang biasanya akan semakin kesepian. Namun, sekelompok orang tua aneh ini bersatu, dan memiliki setidaknya beberapa ratus tahun persahabatan. Mereka bahkan lebih dekat dari saudara. Istana surgawi adalah rumah mereka, dan keturunan mereka semua berada di sana. Setelah mendengar kata-kata yang Penatua Fei sebutkan tentang penatua tertinggi, King Sui secara alami memikirkan hal ini. Sepertinya sekelompok orang tua aneh itu tidak lagi mengganggu diri mereka sendiri dengan jalannya istana surgawi. Tetapi meskipun demikian, King Sui dengan jelas memahami bahwa agar istana surgawi memiliki reputasi dan prestasi yang dimilikinya saat ini, itu semua karena dukungan dari orang-orang tua yang kuat ini. Di seluruh wilayah tengah benua Green Cloud, ada banyak sekte dan klan yang kuat. Namun, tidak pernah ada kultivator tingkat martial saint yang muncul sebelumnya. Para pembudidaya yang paling kuat semuanya hanya di puncak alam Raja Bela Diri dan dengan demikian tingkat kekuatan dari berbagai sekte dan klan dapat diukur dengan jumlah Raja Bela Diri puncak yang mereka miliki. Ada juga sekte baru yang memiliki beberapa bakat menonjol dan luar biasa. Namun, jarak antara mereka dan sekte dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun seperti Istana Surgawi, masih terlalu jauh. Untuk Raja Bela Diri tingkat puncak dari sekte dan klan tertutup dan kuno, karena jumlah sumber daya dan koneksi akar mereka, mereka tidak diragukan lagi akan dapat mengalahkan keberadaan Raja Bela Diri tingkat puncak dari sekte yang baru didirikan itu. Istana Surgawi itu sendiri sangat terkenal dengan serangan dan kehalusan mereka, serta teknik pertahanan yang sangat bagus, perlindungan keilahian. Tebasan guntur surgawi, meskipun itu bukan teknik alam legendaris, kekuatannya sangat menakjubkan sehingga banyak yang ingin mempelajarinya. Belum lagi fakta bahwa dengan bertahun-tahun didirikan, seharusnya ada teknik pamungkas alam legendaris lainnya yang hanya diajarkan kepada murid terkuat di dalam Istana Surgawi. King Sui melihat Penatua Fei berjalan ke bangunan yang tidak mencolok, saat Penatua Fei dengan ringan memanggil. King Sui berdiri di sana tertegun. Tuan dari Penatua Fei harus setidaknya di tingkat penatua tertinggi, gumam King Sui. Dia kemudian berdiri di sisi Penatua Fei dalam diam, merasakan beratnya atmosfer. Hanya setelah memasuki Istana Surgawi, King Sui menyadari betapa berat suasananya.
Keberadaan itu di sini semuanya berada di puncak budidaya di benua ini. Krak, pintu terbuka, King Sui mengangkat kepalanya ketika dia melihat seorang lelaki tua, dengan janggut putih yang panjang dan pipi yang bercahaya. Matanya yang ramah dipenuhi dengan kedamaian, saat senyum lembut muncul di wajahnya. Fei Wuji dengan hormat membungkuk saat dia menyapa. "Wuji, kenapa kamu begitu leluasa mengunjungi Pak Tua ini hari ini?" Ucap suara lelaki tua itu tajam dan jelas, penuh dengan vitalitas. Setelah berbicara, lelaki tua itu melirik King Sui. Bahkan sebelum Fei Wuji mengatakan apapun, perhatian lelaki tua itu langsung terpaku pada area dada King Sui saat sosoknya berkedip, menghilang sebelum langsung muncul di depan King Sui. Saat lelaki tua itu pindah, King Sui mengerti bahwa itu adalah langkah Klutmis dari Istana Surgawi. Dia telah melihat Chang Hai melakukan ini berkali-kali sebelumnya, dan pada saat orang tua itu menghilang, King Sui dengan cepat mencoba menghindar. Meski bisa dibilang penghindarannya berhasil, dia merasakan ada sesuatu yang menyentuhnya. Ketika King Sui melihat ke arah lelaki tua itu, dia hanya melihat token surgawi yang diberikan Chang Hai kepadanya ada di tangan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan air mata saat dia menatap token itu, air mata mulai mengalir di wajahnya. "Aku, Chang Hai, mulai hari ini dan seterusnya tidak memiliki hubungan dengan Istana Surgawi. Aku akan menanggung konsekuensi atas tindakanku sendiri. Izinkan aku mengulangi lagi, mulai hari ini dan seterusnya. Aku, Chang Hai, bukan lagi anggota Istana Surgawi. Guru, aku telah membuang semua wajah dan harga diri Anda. Chang Hai, kamu adalah muridku Chang Wuya. Tidak peduli apa yang telah kau lakukan, aku sebagai gurumu, aku akan menanggung hutang tindakanmu untukmu. Chang Hai, aku sudah mencoba yang terbaik, tapi gurumu yang tidak berguna ini masih tidak bisa menahanmu di Istana Surgawi ini. Sebagai gurumu, namun, aku tidak dapat membantumu sedikit pun, aku benar-benar tidak berguna." Air mata lelaki tua itu membasahi token itu ketika dia mengingat semua interaksi sebelumnya antara dia dan Chang Hai. Fei Wuji menatap, tercengang sementara King Sui saat ini menyesali bahwa dia tidak menempatkan token di ranah spasialnya untuk diamankan. "Chang Hai, hiduplah dengan baik setelah kamu pergi dari sini. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadapmu. Gurumu adalah seorang penyendiri tanpa keluarga, jika mereka berani menyentuhmu, aku akan mengorbankan hidupku yang tidak berguna dan membuat mereka mengalami neraka di bumi. Chang Hai, biarlah token ini berfungsi sebagai bentuk pengingat. Aku benar-benar tidak tahu kapan kita, guru dan murid, akan bertemu lagi." Tangan lelaki tua itu gemetar saat dia memegang token itu, tubuhnya gemetar saat air mata terus mengalir di wajahnya. "Guru, murid Anda berharap Anda dapat mengabulkan permintaanku. Jika di masa depan seseorang membawa token ini ke Istana Surgawi, tolong jaga mereka untukku. Mereka adalah keturunanku, dan jika mereka benar-benar datang dengan membawa tanda ini di tangan mereka, ini berarti aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Guru, murid tidak berbakti Anda akan pergi." Memiringkan kepalanya, lelaki tua itu melirik King Sui, sambil terengah-engah. "Bagaimana keadaan Chang Hai sekarang?" ucap tanya lelaki tua tersebut. Terlepas dari segalanya, dia berharap tanpa harapan bahwa Chang Hai masih hidup. "Senior, dia tidak lagi ada di dunia ini," jawab King Sui menghela nafas. Dia akhirnya mengerti seberapa dekat hubungan antara Chang Hai dan lelaki tua ini, baru kemudian dia menghela nafas lega. Mata Fei Wuji juga penuh dengan basah saat dia melirik lelaki tua itu sebelum melihat King Sui. "Bagaimana dia mati?" orang tua itu bertanya. "Dia hancur bersama dengan orang buta tua dari Sekte Pedang Abadi," jawab King Sui. "Orang buta tua yang dibutakannya 30 tahun lalu," ucap orang tua itu berseru. "Iya," jawab King Sui. "Nak, apakah kamu putra Chang Hai?" orang tua itu bertanya lagi. "Tidak, aku bukan putranya," jawab King Sui tersenyum pahit. Tatapan tajam lelaki tua itu terkunci pada King Sui,
sebelum dia dengan ringan berbicara, apakah Chang Hai tidak memiliki keturunan? King Sui menatap lelaki tua itu dengan gentar di matanya, khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah melihat kegelisahan di wajah King Sui, dengan pengalaman bertahun-tahun, lelaki tua itu langsung menyimpulkan apa yang dipikirkan King Sui. Aku adalah guru Chang Hai. 30 tahun yang lalu, dia melakukan sesuatu yang sangat besar sehingga tidak ada cara untuk menghapus apa yang pernah dia lakukan. Aku melakukan yang terbaik, memberinya jalan hidup, tetapi dia tidak dapat tinggal di dalam istana surgawi. Sebelum dia pergi, aku memberinya token untuk dijadikan sebagai kenangan sementara dia membuat aku berjanji untuk mengabulkan permintaannya. Dia berkata jika di masa depan seseorang akan membawa token ini dan mencariku, orang itu akan menjadi keturunannya dan dia pasti sudah mati, ucap orang tua itu. Jadi begitulah. Meskipun King Sui tidak menghabiskan banyak waktu dengan Chang Hai, dia tahu bahwa kepribadian Chang Hai tidak akan memungkinkan dia untuk mencari bantuan dari istana surgawi. Senior Chang Hai memiliki seorang putri. King Sui memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, karena tidak perlu menyembunyikannya lagi. Seorang putri, bagus, dia punya penerus. Senyuman akhirnya muncul di wajah lelaki tua itu. Dia tahu sedikit tentang teknik istana surgawi, dan dia baru saja berjalan ke aula berkabut. Pantas saja aku merasa wanita yang aku temui sebelumnya begitu akrab, jadi itu karena dia adalah putri dari kakak laki-lakiku, ucap Fei Wuji. Kakak senior, Anda sekarang dapat beristirahat dengan tenang, dan putrimu telah tiba dengan selamat dan telah bertemu dengan guru. Fei Wuji menatap langit saat dia bergumam. Kamu pasti suami yang dipilih Chang Hai untuk putrinya, ucap lelaki tua tersebut. Mata lelaki tua itu bersinar saat dia menatap King Sui. King Sui hanya bisa tersenyum canggung sebagai tanggapan, tidak lagi meragukan apakah lelaki tua ini adalah guru Chang Hai. Orang tua ini sangat mengenal Chang Hai. Chang Hai mirip dengan telapak tangannya sendiri. Haha, bagus, bagus. Ayo cepat pergi. Bawa lelaki tua ini untuk melihat putri muridku, ucap orang tua itu dengan gembira berseru. Elder, izinkan aku membawa Ming Yue untuk menemui Anda, ucap King Sui menyarankan. Tidak apa-apa, aku akan menemuinya, anggap saja seperti berjalan-jalan. Aku tidak meninggalkan tempat ini selama beberapa dekade. Ming Yue, Chang Hai Ming Yue, nama yang sangat indah, ucap orang tua itu tertawa. King Sui dan Fei Wuji kemudian mengikuti lelaki tua itu saat mereka berjalan menuju aula berkabut. Pada saat ini, King Sui menemukan bahwa benua Greencloud benar-benar tidak kekurangan ahli. Dia bertanya-tanya apa sebenarnya tingkat ranah kultivasi dari guru Chang Hai tersebut. Sebelumnya ketika dia bertemu Baili Jingwei, budidaya Baili Jingwei mirip dengan dewa baginya. Tapi perasaan yang dia dapatkan dari Baili Jingwei saat itu, dibandingkan dengan perasaan yang dia dapatkan sekarang dari lelaki tua ini, seperti hujan musim panas dibandingkan dengan badai hujan lebat. King Sui, apakah kamu sudah bergabung dengan istana surgawi kami? Orang tua itu bertanya. Aku bertemu Penatua Fei ketika aku baru saja tiba di istana surgawi. Aku tidak tahu apakah aku dapat dianggap sebagai anggota istana surgawi, jawab King Sui tersenyum. Chang Hai dan Fei Wuji sama-sama muridku, aku memiliki total 3 murid dalam hidupku, tetapi hanya Fei Wuji yang tersisa. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu dapat bergabung dengan Aula Star Moon tempat Fei Wuji ditempatkan, ucap orang tua itu. King Sui mengucapkan terima kasih kepada penatua yang terhormat. Hehe, tidak apa-apa. Aku telah hidup selama lebih dari 300 tahun tetapi tidak memiliki keturunan. Muridku adalah keluarga terdekatku. Fei Wuji belum menjadi muridku saat itu, dan saat itu ketika Chang Hai berusia 40 tahun, ada begitu banyak wanita berbakat di istana surgawi ini yang jatuh cinta padanya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya. Sekarang setelah aku mengetahui dia memiliki seorang putri, aku secara alami sangat bahagia, ucap orang tua itu berkomentar. Namun, King Sui bisa mendengar rasa masam dan kepahitan dalam nada suaranya.
Seorang pria berusia 300 tahun seharusnya sudah memiliki banyak keturunan, menikmati kebahagiaan keluarga. Namun, dia sendirian. Sekarang setelah dia menemukan putri dari salah satu muridnya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Aula harta karun Lingqiao bagaikan bulan di tengah langit, terletak di lokasi paling sentral, sedangkan aula lain berkerumun di sekitarnya dalam jarak yang berbeda-beda. Aula berkabut adalah yang paling dekat dengan aula harta karun Lingqiao. Mereka bertiga berjalan sekitar waktu 10 menit sebelum tiba. The Misty Hall hanya menerima khusus wanita. Itu adalah satu-satunya aula yang menerima murid perempuan di Sekte Istana Surgawi. Ada 2 baris wanita muda yang berdiri di bawah tangga batu. Setelah beberapa detik pengamatan, King Sui menemukan bahwa mayoritas gadis di sini semuanya cantik dengan sosok yang bagus. Bakat mereka tidak diragukan lagi akan memungkinkan mereka semua untuk mencapai level Xiantian paling tidak. Namun, tidak peduli betapa cantiknya mereka, kecantikan mereka masih lebih pucat dibandingkan dengan Chang Hai Mingyue. Bagaimanapun, Chang Hai Mingyue adalah salah satu keindahan absolut yang pernah dilihat King Sui sepanjang hidupnya. Hanya gurunya, yaitu Ye Jiange, yang bisa sebanding dengannya. Si King Xuang dan Wenren Wu Xuang, meskipun keduanya sangat menakjubkan juga, kalah sedikit ketika membandingkan kehadiran mereka. Satu memancarkan aura keagungan, menyebabkan semua orang ingin berlutut untuk menyembahnya, sementara yang lain adalah wanita surgawi dengan kecantikan yang tak tertandingi, yang dengan mudah menjatuhkan kerajaan. Penatua Fei, ucap dari mereka, seorang wanita muda tinggi keluar. Beritahu kedua murid baru itu bahwa ada seseorang yang mencari mereka, ucap Penatua Fei tersenyum. Wanita itu mengangguk hormat dan berlari menaiki lebih dari 1000 anak tangga batu. Sosoknya yang anggun tampak sangat terkoordinasi saat dia menaiki tangga batu, terlihat indah. Dan sepertinya Penatua Fei harus sangat terkenal di Istana Surgawi sejak King Sui memperhatikan bahwa banyak murid dapat memanggilnya sebagai Penatua Fei. Segera, 3 orang turun dari puncak tangga batu. Itu adalah wanita dari sebelumnya, Chang Hai Mingyue, serta Huo Yun Liuli. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan King Sui dan yang lainnya. Mereka menatap ketiga pria itu. Mingyue, dia adalah guru dari ayahmu, dan ini adalah adik laki-laki ayahmu, Penatua Fei, ucap King Sui merasa tidak berdaya. Dia awalnya berjanji kepada Chang Hai Mingyue bahwa dia tidak akan mengeluarkan token Istana Surgawi, tetapi dia tidak berharap lelaki tua itu dapat merasakan token yang telah dia berikan kepada Chang Hai. Anda benar-benar guru ayah saya, ucap Chang Hai Mingyue memandang pria tua yang tampak baik dan ramah ini, tanpa berkedip. Kalau begitu, di mana tanda lahir ayah saya? Tanya Chang Hai Mingyue mencoba memastikan bahwa benar atau tidak orang tua itu guru dari ayahnya. Di telapak kaki kirinya, warnanya merah, dan seukuran buah anggur. Dia dibesarkan olehku, hahaha. Orang tua itu memandang Chang Hai Mingyue, senyumnya menjadi semakin hangat. Grandmaster, ayah berkata bahwa kamu adalah kakek Yu Yue, ucap Chang Hai Mingyue dengan hormat. Mengingat orang tuanya yang sudah meninggal, air mata menetes di wajah Chang Hai Mingyue. Anak yang baik, jangan menangis. Kamu adalah cucu Chang Wuya sekarang. Meskipun Chang Hai bukanlah anak laki-lakiku secara darah, dia lebih dekat denganku daripada jika dia adalah anak yang berhubungan darah. Nak, orang tua ini sudah berumur lebih dari 300 tahun. Aku akhirnya punya cucu sepertimu, satu-satunya, ucap orang tua itu sangat gembira. Kakek, ini Liuli, dia adalah cucumu juga, dia putri angkat dari ayahku, ucap Chang Hai Mingyue menarik Huo Yun Liuli. Nak, di masa depan, kamu akan sama dengan Mingyue. Kamu memakai penutup wajah, apakah ada luka di wajahmu? Chang Wuya dengan lembut menepuk kepala Huo Yun Liuli. Kakek, wajahku memiliki bekas luka yang disebabkan oleh pisau. Huo Yun Liuli melepas kerudungnya, memperlihatkan bekas luka yang mengejutkan itu. Chang Wuya melihat bekas luka Huo Yun Liuli, tatapannya tidak berkedip sementara dia terus tersenyum lembut dan berkata, Liuli,
aku akan memikirkan sesuatu. Kakek tidak bisa menjamin bisa menyembuhkanmu, tapi ada pelet obat yang bisa menyembuhkan sepenuhnya bekas luka semacam ini. Itu mengembalikan kecantikan seseorang dan bahkan membuat seseorang lebih cantik dari sebelumnya. Namun, sayang sekali tidak ada yang bisa membuatnya. Maksud Anda pil kecantikan? Ucap King Sui bertanya dengan mata berbinar. King Sui, kau juga pernah mendengarnya? Chang Wuya bertanya dengan heran. Biasanya, hanya alkemis yang tahu tentang pil tersebut, dan Chang Wuya juga dianggap sebagai alkemis Xiantian. Aku kekurangan buah kecantikan. Jika aku memilikinya, aku seharusnya bisa segera membuat pil tersebut, ucap King Sui, merasa menyesal. Hahaha, bagus. Sepertinya aku tidak perlu khawatir tentang masalah Liuli. Liuli, orang tua ini akan menjamin bahwa King Sui pasti akan membantumu mendapatkan kembali kecantikanmu dalam 3 tahun. Kamu masih gadis yang cantik, ucap pria tersebut sambil tersenyum. Aku pikir juga begitu. Aku merasa dia lebih cantik dari sebelumnya, ucap King Sui tersenyum lembut dan berkata. Huoyun Liuli memelototi King Sui dengan menawan. Ayo pergi ke tempatku. Kita semua akan mengobrol di sana, ucap Chang Wuya terkekeh dan berkata kepada yang lain, nada lembutnya sangat menenangkan. Beberapa dari mereka mengikuti Chang Wuya ke tempat tinggalnya, sebuah bangunan kecil berlantai 2. Setiap lantai berukuran sekitar 200 meter persegi, dan cukup luas untuk ditinggali hanya 1 orang. Tingkat pertama adalah ruang tamu dan dapur. King Sui melihat dapur lengkap dan penuh dengan sayuran dan daging juga. Dia dengan penasaran bertanya, apa tuan tua memasak sendiri? Biasanya akan ada orang dari istana yang mengirim makanan ke sini untuk setiap makan. Tapi sekarang aku sudah tua, amarahku berubah menjadi aneh dan aku lebih suka memasak untuk diriku sendiri. Selama aku memasak, aku akan merasa makanannya enak. Karena semua orang ada di sini hari ini, tuan tua bisa tetap mengobrol dengan Ming Yue. Aku akan memasak sesuatu untuk semua orang. Aku juga suka memasak untuk diriku sendiri, ucap King Sui tersenyum. Hahaha, baiklah. Aku tidak berpikir bahwa King Sui akan memperlakukan orang tua ini dengan baik untuk membiarkanmu memasak, ucap orang tua itu dengan ragu-ragu. Kakek, biarkan King Sui memasak. Masakannya benar-benar enak, pasti jauh lebih baik daripada makanan yang dibuat oleh koki manapun yang pernah kakek temui, ucap Chang Hai Ming Yue tersenyum. Oh, baiklah. King Sui bukanlah orang luar. Setelah kamu menikah dengannya, kita semua akan menjadi sebuah keluarga. Tidak, tunggu, sepertinya aku tua dan kacau. Kita sudah menjadi keluarga. Chang Wuya tertawa terbahak-bahak. King Sui terdiam membisu. Chang Hai Ming Yue menjadi linglung saat dia mendengarkan, dan kemudian dia berbicara dengan malu-malu, kakek, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ingin menikah dengannya? Chang Hai Ming Yue melotot ke arah King Sui, menyebabkan jantungnya melompat dengan cepat. Itu bukan karena dia ketakutan, tetapi lebih karena dia tersengat oleh pesona menggoda yang jarang dilepaskannya. Bukankah King Sui adalah suami yang orang tuamu temukan untukmu? Chang Wuya bertanya, terkejut. Kakek, ayah dan ibu memiliki niat ini, tapi... Haha, apa kamu malu? Kakek akan membuat keputusan untukmu. King Sui sangat bagus. Kakek telah hidup selama 300 tahun, aku dapat membedakan seseorang yang baik dari yang buruk, ucap orang tua tersebut. King Sui sudah lama pergi ke dapur, tetapi dia masih bisa mendengarkan percakapan di ruang tamu. King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Kakek, tidak seperti itu. King Sui akan menikahi Liuli. Chang Hai Ming Yue tiba-tiba menyeret Huoyun Liuli ke dalam percakapan. Kakek, King Sui bukan milikku. Dalam perjalanan kami ke sini, King Sui bahkan memeluk kakak Ming Yue, bahkan tidak menghindariku sama sekali saat mereka berperilaku intim, ucap Huoyun Liuli tidak menyerah, mendorong masalah itu ke Ming Yue lagi. Haha, sepertinya pria ini cukup genit. Kakek akan membuat keputusan untukmu.
Kalian berdua akan menikah dengannya dan terus menjadi saudara perempuan. Ketika kalian bertemu seseorang yang kalian sukai, kalian harus tegas dan mempertahankannya, ucap Chang Wuya memandang Chang Hai Mingyue dan Liu Li yang sangat malu dan tertawa keras. Kakek, berhentilah tertawa. Pada usianya, tidak ada yang tidak bisa dilihat Chang Wuya. Dari ekspresi dan kata-kata kedua gadis itu, dia bisa merasakan inti dari masalahnya. Bahkan jika keduanya diberi waktu 20 tahun, mereka mungkin tidak mengatakan bahwa mereka ingin bersama King Sui. Itulah sebabnya orang tua itu dengan sangat alami dan langsung memberi mereka jawaban yang akan membuat mereka panik dan menuntun mereka untuk memikirkannya. Saat itu, tercium aroma surgawi dari dapur. Itu adalah bau ringan yang menyusup ke dalam hati seseorang, membuat organ seseorang terasa sangat nyaman. Perasaan yang luar biasa, seolah-olah seseorang akan mulai mengapung. Sangat harum. Untuk berpikir bahwa King Sui memiliki keterampilan memasak yang luar biasa. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya ilahi. Tidak heran kedua gadis itu begitu tertarik padanya. Dia muda, tampan, tingkat kultivasinya dianggap cukup tinggi di antara anak-anak muda, dan memiliki keterampilan kuliner yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa aku tidak dapat melihat melalui pemuda ini, ucap Chang Wuya, heran. Mendengar kata-kata dari orang tua tersebut, kedua wanita itu terdiam. Sementara itu, King Sui mengeluarkan 3 hidangan vegetarian dan 2 hidangan daging bersama dengan sepanci sup. Itu terlihat normal, tetapi aroma yang dipancarkannya membuat orang merasa itu memiliki pesona. Mencium aroma ini, aku tidak tahan untuk memakannya, dan bahkan lebih takut lagi bahwa aku akan mati kelaparan jika aku tidak dapat memakannya di masa depan, ucap Chang Wuya terkekeh. Guru benar, hanya dari mencium aroma ini saja, aku merasa bahwa aku tidak akan bisa makan apa yang dulu saya makan, ucap Fei Wuji memandang King Sui, lalu ke Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li. King Sui menggaruk kepalanya dan tersenyum. Setiap kali ada sesepuh di sekitar, dia punya kebiasaan menggaruk bagian belakang kepala daripada menggosok hidungnya. Itu terlihat sangat jujur, membuat Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li berpikir bahwa dia sangat licik. King Sui, apakah kamu menyukai Mingyue dan Liu Li? Ucap tanya Chang Wuya memberikan sumpit kepada semua orang dan berkata dengan santai, tidak terdengar seperti sedang mengajukan pertanyaan. Aku akan berkata jujur, menurutku, tidak ada pria yang tidak mau. Kamu orang yang cukup jujur. Aku suka kejujuranmu. Baiklah, mari kita putuskan, aku yakin sekarang. King Sui, ketika kamu mengejar kedua cucu perempuanku, kamu harus berusaha lebih keras, ucap orang tua tersebut sambil terkekeh. Kedua wanita itu terdiam membisu. King Sui tersenyum canggung dan ketika dia melihat kedua wanita itu melihat ke arahnya, dia dengan cepat berbalik, menyebabkan Chang Wuya dan Fei Wuji tertawa terbahak-bahak. Saat makan, ada pujian yang tak ada habisnya, bahkan dari Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li. Semua pembicaraan adalah bahwa masakan King Sui menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. King Sui tersenyum, jujur, pada kedua wanita itu, menyebabkan mereka berdua mengertakkan gigi. Guru, Anda tinggal dan mengobrol dengan Mingyue dan Liu Li. Aku akan membawa King Sui untuk melihat-lihat Star Moon Hall, dan memberinya pakaian dan item istana surgawi, ucap Fei Wuji menggosok perutnya dengan puas sebelum dia berdiri dan berkata kepada Chang Wuya dengan hormat. Baiklah, lanjutkan, balas Chang Wuya mengangguk. Star Moon Hall terletak di sebelah utara Lingqiao Treasure Hall. King Sui mengikuti 2 langkah di belakang Fei Wuji dan berdiri di sisi kanan diagonalnya saat mereka berjalan. Penatua Fei, sekarang aku sudah menjadi bagian dari Istana Surgawi, bisakah Anda berbagi informasi denganku secara singkat situasi Istana Surgawi ini? King Sui bertanya dengan hati-hati. Haha, kamu bisa memanggilku paman bela diri. Ini berhasil tidak peduli bagaimana kita melihatnya. Istana Surgawi memiliki sejarah yang panjang. Sekte besar memiliki kelebihan tetapi juga kekurangannya. 9 aula Istana Surgawi memiliki banyak orang dan sangat rumit. Karena itulah banyak sekali peraturan yang ketat dalam memilih orang.
Meski begitu, tidak banyak gunanya. Setiap aula di Istana Surgawi mewakili faksi. Beberapa dari mereka berbasis klan, sementara yang lain berbasis sekte. Fei Wuji berkata dengan sedikit ejekan diri. Maksud Penatua Fei ada persaingan besar di Istana Surgawi? King Sui bertanya, merasa itu tidak bisa dipercaya. Faktanya, selalu ada persaingan besar di sekte manapun. Semakin besar sekte, semakin besar persaingannya. Meskipun 9 aula Istana Surgawi tampaknya bersatu dengan pihak luar, tetapi persaingan internal juga sengit. Namun, ini sangat normal, dan hanya jika ada persaingan akan ada perkembangan, ucap Fei Wuji terkekeh, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang inti masalahnya. King Sui tahu bahwa tidak perlu menyelidiki lebih jauh. Berjalan di sepanjang tangga batu yang mirip dengan aula berkabut, mereka menuju ke atas, dan aula ungu yang sedikit lebih kecil dari balai harta Lingqiao muncul dengan anggun di hadapan King Sui. 3 kata, Star Moon Hall, yang tertulis di papan nama itu ditulis oleh orang yang sama yang menulis 4 kata besar emas menyala untuk balai harta karun Lingqiao. Jalan setapak di sekitarnya dipenuhi dengan pilar batu berwarna hitam. King Sui melihat bahwa warna pakaian semua orang tidak sama, tetapi semuanya adalah jubah Star Moon. Ketika mereka melihat Fei Wuji, mereka akan datang berjalan, dan mereka yang lebih dekat akan menyapa dan memanggilnya Penatua Fei. Ada lapangan besar di dekat Star Moon Hall, tempat orang berkumpul untuk melakukan pelatihan. Itu juga tempat mereka untuk melakukan sesi sparring seni bela diri mereka. Ada banyak arena yang ditata di alun-alun, dan meskipun tidak terlalu besar, ada banyak di antaranya. King Sui melihat bahwa ada orang yang memiliki spar di masing-masing dari mereka, dikelilingi oleh banyak orang yang menyemangati para peserta. Itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Penatua Fei, paman bela diri, apakah mereka bertanding? King Sui bertanya, melihat ke arah arena dan ke arah orang-orang di alun-alun yang sedang berlatih. Itu benar, tapi ini hanya perdebatan biasa. Istana Surgawi menekankan pengalaman pertempuran, jadi pelatihan mereka adalah terus melalui pertempuran dan pertandingan tanding, jawab Penatua Fei tersenyum. King Sui memikirkannya, dan merasa bahwa meskipun metode ini bukan hal baru, tidak banyak sekte yang akan memanfaatkannya. Itu karena perdebatan terus-menerus akan mengakibatkan banyak luka dan kematian. Harga yang harus dibayar untuk pengalaman sangat bagus. Bertempur sebagai pekerjaan sehari-hari itu penting. Paman bela diri, apakah semua murid Istana Surgawi berlatih seperti ini setiap hari? Tanya King Sui. Ketika King Sui berada di Lingqiao Treasure Hall, dia telah melihat sendiri bahwa ada banyak arena yang ditata, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan situasinya. Pada dasarnya, ya. Namun, mereka dengan bakat yang lebih besar seperti tetua dan murid langsung dari para penatua akan lebih jarang menggunakan metode ini. Fei Wuji menjawab sambil terus berjalan. King Sui tidak bodoh tetapi tahu alasannya. Misalnya, Xiantian kelas 1, atau Xiantian yang berada di kelas 2, 3, 4, tidak peduli berapa banyak pengalaman pertempuran yang dimiliki orang tersebut, dia tidak akan mampu mengalahkan seorang kultivator martial king. Dan hal lain yang mereka takuti adalah kecelakaan. Ada sederet bangunan tidak jauh dari pekarangan, dan kebanyakan tingginya 2 lantai. Banyak murid Star Moon Hall akan masuk dan keluar. Disitulah para murid Istana Surgawi tinggal. Di bawah kepemimpinan Fei Wuji, King Sui dibawa ke pencatat untuk menyelesaikan pendaftarannya. Dia sekarang secara resmi menjadi murid Istana Surgawi, dan diberi 5 set pakaian, 1 senjata, dan 1 kunci. King Sui, angka di kuncinya adalah tempat tinggalmu. Tempat untuk berlatih ada di alun-alun. Selama 2 jam setiap pagi dan 2 jam sore, akan ada sesepuh yang mengajar seni bela diri. Oh, dan jika kamu tertarik dengan seni bela diri monumen batu di belakang gunung, kamu dapat melihatnya. Seberapa banyak kamu dapat memahami akan bergantung pada dirimu sendiri, ucap Fei Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Paman bela diri, terima kasih,
Anda bisa pergi melakukan pekerjaan Anda kembali. Aku akan memeriksanya sendiri, ucap King Sui tersenyum. Oke, baiklah, datanglah ke tempat paman bela diri untuk makan malam ini, ucap Fei Wuji menyeringai. Baik paman, aku akan pergi lebih awal, jawab King Sui tersenyum. King Sui melihat label di kunci, yang tertulis blok 1000, lantai 2, kamar 100. King Sui mengambil kunci, pakaian dan senjata yang tidak terlihat buruk saat dia pergi. Senjata itu tidak sebanding dengan yang dia tempah. Pedang ini adalah representasi dari identitasnya, melambangkan status seseorang sebagai murid istana surgawi. Tentu saja, jika seseorang bisa menjadi pelindung, senjata yang dialokasikan akan cukup bagus, dan bahkan pakaiannya akan terbuat dari sutra kualitas terbaik. King Sui menuju ke deretan bangunan yang semuanya memiliki 2 lantai. King Sui melihat bahwa angka-angka itu menandai bangunan-bangunan itu. Setiap baris adalah 1 blok, dan dia menuju ke area terdalam. Ini adalah area pemukiman yang sangat luas. Tempat di mana murid-murid Star Moon Hall beristirahat. King Sui melakukan perkiraan kasar bahwa jika ada 1 orang untuk setiap kamar, dengan 2 lantai, setiap blok akan menampung 200 orang. Itu berarti Star Moon Hall akan memiliki setidaknya 200.000 murid. Dan ini hanya jumlah murid normal. Dengan 9 aula di Istana Surgawi, itu berarti setidaknya ada 1 juta ahli Xiantian. Memikirkannya saja membuat kulit kepala King Sui gatal. Bagaimana rasanya ada 1 juta pembudidaya Xiantian? Namun, mengingat ini adalah sekte besar yang bisa berdiri kuat di benua selama 10.000 tahun, itu tidak aneh. Bagaimanapun, ada populasi yang tak terukur di dunia ini. Sebuah kota saja akan memiliki puluhan atau ratusan juta orang, dan setiap negara memiliki 81 kota, setiap benua memiliki 81 negara. Setiap baris bangunan setidaknya memiliki panjang 10 meter, dan 1000 baris sama dengan 10.000 meter. Beruntung bahwa sementara King Sui tampak berjalan dengan santai, namun kecepatannya cukup cepat. Hanya butuh waktu 15 menit untuk menempuh jarak 10.000 meter. Ketinggian medan berbeda. King Sui melihat ke gedung 1000. Bangunan-bangunan di sini semuanya berdiri sendiri, jadi King Sui langsung mencari kamar nomor 100 yang ada di dalam. Meskipun tingginya 2 lantai, ada tangga independen ke lantai 2. Bangunan di sini semuanya terbuat dari bebatuan gunung. Gunung Istana Surgawi dipenuhi dengan energi spiritual, dan bahkan batu Istana Surgawi, semacam itu adalah bahan yang bagus untuk konstruksi. Melangkah ke lantai 2, King Sui membuka pintu untuk mengetahui bahwa tempat itu sangat luas dan cukup untuk seluruh keluarga. King Sui ingat melihat beberapa wanita yang tidak tampak seperti murid Istana Surgawi saat perjalanan ke sini. Beberapa dari mereka menggendong anak-anak atau berpegangan tangan dan berjalan-jalan. Mereka sebenarnya adalah anggota keluarga para murid. Namun, Istana Surgawi mendorong murid laki-laki untuk menikah dengan murid perempuan. Tidak hanya genetika yang bagus, tetapi anak-anak yang mereka lahirkan juga akan memiliki rasa yang kuat terhadap Istana Surgawi. Dia berjalan ke ruang tamu yang luasnya 100 meter persegi. Ada 3 kamar tidur dan dapur. King Sui melihat bahwa semua perabotan dan perlengkapannya semuanya baru. Setelah itu, King Sui mengingat kata-kata Fei Wuji sebelumnya bahwa ada seni bela diri monumen batu di belakang gunung. Sejak Fei Wuji mengatakannya, seni bela diri di sana pasti akan bermanfaat. Karena itu, King Sui berencana menggunakan sisa waktunya untuk memeriksa tempat itu. Bagian belakang gunung tidak terlalu jauh. King Sui mengikuti jalan yang sangat luas, dan berhasil menemukannya setelah menanyakan arah kepada 2 orang. Itu adalah area yang tampak seperti tambang batu. Sebuah monumen besar berdiri di sana, dengan tinggi 5 meter dan lebar 3 meter. Ada sekitar 1000 orang di sekitar. Seolah-olah akan selalu ada orang di sana. Di depan setiap monumen batu, ada beberapa orang, beberapa pergi, beberapa menuju, beberapa dengan gembira, beberapa dengan kekecewaan, beberapa berpegang pada harapan.
King Sui tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Bagaimana seni bela diri terbuka seperti itu bisa menjadi kualitas terbaik? King Sui tahu bahwa murid biasa tidak akan dapat mempelajari tebasan guntur surgawi dan perlindungan keilahian karena istana surgawi mengatur bahwa itu tidak dapat diakses oleh murid yang berada di bawah level Martial King. King Sui merasa bahwa istana surgawi berusaha menyembunyikan barang-barang bagus, hanya memberikan seni bela diri semacam itu untuk mengarahkan murid dan anggota penting dari setiap aula. King Sui berjalan ke jalan kecil yang terbuat dari kerikil dan batu. Masing-masing jalur ini akan melewati monumen batu yang terhubung seperti jaring laba-laba raksasa. Ketika King Sui melihat gambar pertama, dia terkejut. Itu adalah seekor rusa. Di monumen batu, ada seekor rusa besar berlari dan melompat-lompat. Prasasti yang detail memberikan perasaan yang sangat agung. King Sui merasa bahwa keterampilan mengukir orang ini sama dengan keterampilan melukis orang yang melukis gambar kecantikan. Mereka berdua mencapai puncak kesempurnaan. Sayang sekali tidak ada satu kata pun yang terukir di monumen batu itu. Ketika King Sui, yang telah mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa, pertama kali melihatnya, dia segera merasakan esensi sejati di balik ukiran ini. 4 anggota badan yang gesit dan ritme lari yang harmonis, bahkan aliran energi vital dan darah serta postur tubuh. Pada saat itu, King Sui memperhatikan bahwa rusa cantering yang dia hadapi dengan kemajuan lambat tiba-tiba dibawa ke ketinggian yang lebih tinggi. Dia sudah lama merasakan bahwa tahap kesempurnaan yang hebat adalah akhir, dan bagi King Sui seolah-olah dia baru saja membuka pintu baru. Kinya dari teknik penguatan kuno beredar secara otomatis, dan sekarang beredar sesuai dengan teknik rusa cantering di dantiannya. Secara bertahap, King Sui mengikuti gaya di monumen batu dan berlatih. Itu adalah perasaan, meniru ekspresi. King Sui tahu bahwa teknik peniru 9 hewan mengharuskan seseorang untuk meniru bentuk secara kasar, dan tahap yang paling penting adalah meniru roh. Untuk meniru roh, pertama-tama dia harus meniru bentuknya. Hanya setelah memahami bentuk teknik 9 hewan, seseorang kemudian dapat secara bertahap dibawa ke dalam rohnya, seperti mencapai tahap esensi aslinya. King Sui merasakan bahwa teknik rusanya telah memasuki tahap mistis. Perasaan yang sangat aneh, seperti orang kuat sedang melihat anak kecil. King Sui tahu bahwa ini adalah peningkatan, kenaikan di batasnya. Pada saat itu, King Sui tahu bahwa kecepatannya telah meningkat 20% lagi. Dia tidak tahu apa yang ada setelah tahap kesempurnaan besar. Tahap kesempurnaan tertinggi. King Sui kemudian melanjutkan ke gambar kedua. Itu masih seekor rusa. Ini adalah rusa yang melompat, rusa yang berada di tebing. Itu memberi perasaan bahwa itu bukan melompat dari tebing untuk mati tetapi mencoba melompati itu. Ledakan-ledakan energi sesaat dari saat rusa melompat dengan jelas ditampilkan pada gambar tersebut. King Sui sangat gembira. Dengan teknik peniru 9 hewan, dan dengan teknik bentuk rusanya yang telah melampaui tahap kesempurnaan yang luar biasa, dia sekarang menyadari semuanya telah jatuh ke tempatnya, dan dia dibawa ke ketinggian yang lebih tinggi. Hanya gambar rusa. Seni bela diri macam apa ini? Belajar berlari seperti rusa. Belajar melompat seperti rusa, ucap seorang pria muda yang sedang melihat bentuk rusa bergumam. Ketika King Sui melihat ekspresi terkejut dan menghina itu, dia benar-benar ingin mengatakan, itu benar. Idenya adalah membuat Anda belajar berlari seperti rusa, melompat seperti rusa. Namun, King Sui menyingkirkannya dari pikirannya setelah memikirkannya beberapa saat. Jika bukan karena teknik peniru 9 hewan, hanya dengan melihat patung, dia akan tahu bahwa itu adalah jenis seni bela diri yang dapat dikembangkan. Puluhan monumen berikutnya semuanya memiliki gambaran tentang rusa. Semua detailnya terpahat dengan indah. Sangat indah. King Sui masih dengan hati-hati merenungkan monumen, membenamkan dirinya dalam menikmati seni. Waktu berlalu, dan hari sudah terbenam saat dia bangun sendiri. Dia kemudian bergegas ke kediaman Chang Wuya. Fei Wuji juga ada di sana, saat King Sui buru-buru mengucapkan salam.
Tidak perlu dikatakan bahwa makan malam disiapkan oleh King Sui. Rasa makanan yang dia siapkan sudah bisa digambarkan sebagai keajaiban surgawi. Chang Wuya, Fei Wuji dan kedua gadis itu mencicipi masing-masing hidangan dan sangat puas dengan mereka. Selain itu, dia juga meninggalkan banyak bahan penambah rasa untuk mereka. Melakukan hal itu menandakan bahwa akan ada periode waktu di mana dia tidak akan datang ke sini, jadi dia memutuskan bahwa dia ingin menyelesaikan membaca prasasti-prasasti terlebih dahulu. Kembali ke kediamannya, seperti biasa, King Sui menghabiskan 4 jam pelatihan di dalam dunia spasialnya. Saat berada di dalamnya, dia mempelajari lukisan gambar kecantikan sekali lagi, mendesah sambil memperhatikan betapa jelas gambar itu, terutama mata dan senyumannya, begitu jelas seolah-olah hidup. Setelah pelatihan, dia menyalurkan upayanya ke dalam alkimia, menstabilkan fondasi alam yang tidak jelas dari teknik pedang dasar, dan tinju Tai Chi-nya juga secara tak terduga menerobos ke alam tidak jelas. Tai Chi mencakup keras dan lunak, kemampuan untuk menggunakan hukum kelembutan untuk melawan kekuatan keras orang lain. Itu akan sangat membantunya di masa depan. Pelatihan selalu sangat sulit di dunia spasial, tetapi menghabiskan waktu dengan baik. 1 ons kerja keras disamakan dengan 1 ons hadiah, menyebabkan King Sui merasakan kegembiraan setiap kali dia merasa dirinya bertenaga. Memikirkan ibunya, Klan Yan, gurunya Ye Jiange, bagaimana mungkin tingkat pelatihan ini dianggap sulit. Bagaimanapun, seseorang tidak dapat mencapai kekayaan dan kemuliaan tanpa terlebih dahulu menjalani cobaan dan kesengsaraan. Pada hari kedua, ketika King Sui pergi ke lapangan umum untuk latihan pagi hariannya, dia menyadari sudah ada hampir 10.000 orang di sana yang melakukan hal yang sama dengannya. Untungnya, lapangan umum tersebut cukup besar. Tidak hanya itu, ada juga sesepuh dari Istana Surgawi yang melakukan latihan pagi. Sesepuh memberi isyarat dan ketika mereka melihat itu, para murid di lapangan umum menghentikan apa yang mereka lakukan, terdiam. Ini benar-benar sekte yang hebat. King Sui sangat terkesan, setidaknya Star Moon Hall bersatu dan persatuan adalah kekuatan. Semua orang lihat ke sini. Hari ini aku akan menjelaskan konsep dari seni pedang Istana Surgawi kita. Perhatikan baik-baik, aku akan menjelaskan dan mendemonstrasikannya sekali, ucap sesepuh tersebut. Suara sesepuh lembut tetapi memiliki kekuatan penetrasi dan bergema di seluruh lapangan umum. Setelah mendengar seni pedang Istana Surgawi, King Sui tahu bahwa Istana Surgawi memiliki banyak teknik yang sempurna. Bagaimanapun, keterampilan pada tingkat tebasan guntur surgawi dan perlindungan keilahian bukanlah sesuatu yang semua orang akan memiliki kesempatan untuk belajar. Ada 36 gerakan seni pedang Istana Surgawi, jadi jangan meremehkan ini. Ini adalah teknik tingkat surga Xiantian dan hanya selangkah lagi dari tingkat legendaris. Mendengar kata-kata tetua membuat King Sui ingin tertawa. Bagaimanapun, orang tua itu benar. Teknik tingkat surga Xiantian hanya selangkah lagi dari tingkat legendaris, tapi langkahnya mirip dengan jarak antara surga dan bumi. King Sui segera fokus ketika Elder menjelaskan dan mendemonstrasikan permainan-permainan pedang tersebut. Bagaimanapun, dia hanya tahu gerakan pedang dari teknik pedang dasar dan pedang gelombang ketiga. Bahkan itu tidak bisa dianggap telah menguasai teknik pedang yang lengkap sebelumnya. Teknik tingkat surga Xiantian sudah sangat berharga. Bagaimanapun, teknik legendaris dan tingkat dewa sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk Kirin. Seni pedang Istana Surgawi juga dikenal sebagai permainan pedang guntur jatuh. Teknik pedang dalam rangkaian permainan pedang ini akan meminjam kekuatan guntur untuk memberinya kekuatan. Dikatakan bahwa ketika seseorang mempraktikkan ini sampai puncak, mereka akan dapat memanggil petir dan guntur dari langit, menyetrum lawan mereka dengan bantuan surga. Permainan pedang ini diciptakan oleh leluhur pendiri Istana Surgawi kita, tetapi sejak dia meninggal, tidak ada yang berhasil menerobos ke ranah pemanggilan petir dan guntur. King Sui mempelajari gerakan tetua. Posisinya seperti petir yang berderap,
menjelaskan inti dari permainan pedang dengan setiap gerakan pedang yang dia buat. 2 jam kemudian, ceramah berakhir setelah sesepuh menjelaskan dan memperagakan 10 gerakan. Para murid kemudian mulai mempraktikkan apa yang telah mereka serap. Karena teknik pedang dasar King Sui berada di alam yang tidak jelas, hanya butuh setengah usaha baginya untuk menghasilkan hasil 2 kali lipat. Tidak hanya itu, dia memiliki ingatan yang tak terhapuskan dan dengan kecepatan pemahamannya yang gila, dia sudah memahami 10 gerakan dari permainan pedang guntur jatuh. Hanya saja gerakan dan serangannya menggunakan set permainan pedang belum cukup disempurnakan. Meskipun demikian, ketika dia melakukan gerakan, dia terlihat sangat mengesankan. Melihat banyak murid yang berdiri di lapangan umum, sebagian besar dari mereka adalah laki-laki, yang menyebabkan wanita di kerumunan sangat menonjol. Hanya 3 wanita yang berdiri sendiri, itu seperti oasis yang indah di padang pasir. Kontur tubuh mereka, rambut hitam legam mereka yang terbawa angin, pada dasarnya bisa dianggap sebagai permen mata. Hai! Tiba-tiba, suara yang jelas terdengar di sampingnya. Memalingkan kepalanya, King Sui menemukan seorang wanita mungil dan cantik tersenyum padanya. Wanita itu terlihat sangat halus, dan memiliki sepasang mata yang sangat besar dengan kemurnian terpancar dari mereka. Bibir ceri ketika dipadukan dengan hidung lurus dan fitur pahatnya seperti sebuah mahakarya seni. Dia memiliki penampilan seperti gadis di sebelah. Perbedaan mencolok dari kecantikan surgawi Ye Jianghe, kecantikan Changhai Mingyue yang menggulingkan kekaisaran, dan pesona Huoyun Liuli yang membuat orang mati. Hai, apakah ada yang kamu butuhkan dariku? Ucap King Sui tersenyum. Saya kagum saat melihat bagaimana Anda berlatih. Bisakah Anda memberi saya beberapa petunjuk untuk memandu saya? Ucap gadis tersebut. Mata gadis yang murni dan seperti kristal itu menatap dengan manis ke mata King Sui. Tentu, keahlian saya mungkin tidak cukup untuk membimbing, tapi saya lebih dari senang untuk bertukar petunjuk dengan Anda, jawab King Sui. Terima kasih. Gadis mungil itu tertawa, tersenyum sempurna, terlihat sangat menggemaskan. King Sui memperhatikan saat gadis itu berlatih. Dari gerakannya, dia bisa mengatakan bahwa tingkat pemahamannya tidak buruk, hanya saja ada beberapa gerakannya yang tidak mengalir bersamaan, tapi tidak ada masalah besar lainnya. King Sui mendemonstrasikan serangkaian gerakan dengan kecepatan lebih lambat, menunjukkan kesalahan dan membimbingnya untuk melakukan yang lebih baik, menggunakan wawasannya dari alam yang tidak jelas, memodifikasi beberapa gerakan. Setelah semuanya selesai, terima kasih. Nama saya Yan Linger, senang bertemu dengan Anda. Gadis itu dengan senang hati berkomentar. Nama saya King Sui. King Sui tersenyum. Saudara King Sui, terima kasih. Setelah itu, gadis itu pergi, gerakan sosoknya yang lari mirip dengan kupu-kupu yang terbang menjauh. King Sui menggosok hidungnya dan tertawa saat dia melanjutkan ke belakang pegunungan. Dia terus memikirkan penggambaran batu yang dia lihat, ingin merasakan spiritualitas binatang di dalam dirinya. Sesampainya di sana, dia melanjutkan dari tempat dia tinggalkan dan terus mencoba untuk memahaminya. Tiba-tiba, saat matanya tertuju pada patung yang menggambarkan harimau, dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat terkejut. Mungkinkah ukiran harimau itu bisa membantunya lebih menguasai bentuk harimau? Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia akan dapat memperoleh lebih banyak wawasan dari ini. Sambil menggelengkan kepalanya, dia juga melihat monumen lain dengan gambar ular yang tergambar di atasnya. Sial, lebih baik aku melakukan ini selangkah demi selangkah, dan tidak membidik bulan secepat itu. King Sui memutuskan untuk fokus terlebih dahulu, mencoba mendapatkan wawasan daripada membanjiri pikirannya dengan penggambaran berbagai binatang. Penggambaran harimau yang pertama adalah seekor harimau yang mengaum saat menghadap ke langit. Hanya dari ukiran ini, King Sui dapat merasakan aura perintah dan kekaguman yang menginspirasi keagungan darinya, seolah-olah itu menentang surga. King Sui menatapnya sampai dia merasakan darah di tubuhnya mendidih, dan atas aliran darahnya,
King Sui merasakan semacam konsep, wawasannya bertambah perlahan, mengubah auranya, kepercayaan dirinya, dan bahkan meningkatkan kekuatannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan mengamati ukiran harimau yang memanjat dan menuruni gunung. Harimau itu memburu mangsanya di hutan, menyebabkan King Sui merasa bahwa konsep yang terkandung di dalam ukiran ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di gambar harimau yang dia dapatkan di masa lalu. Auranya pasti mengalami perubahan, meski hanya sedikit. Entah bagaimana, dia masih bisa meningkat meskipun bentuk harimaunya sudah mencapai tahap kesempurnaan agung. Lalu bagaimana dengan sisa formulirnya yang masih belum mencapai tingkat kesempurnaan agung? Dia bahkan tidak tahu berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk menyelesaikannya untuk mendapatkan wawasan dari ribuan pahatan ini, karena dia masih tidak tahu bentuk binatang apa yang digambarkan dalam pahatan di monumen di depannya.